Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, ya. Itu ada suatu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan kita mohon dengan kesehatan yang Allah berikan menjadi sebab kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di saat Allah rindukan hati kita untuk bisa terus sambung dengan segala hal yang menjadikan kita sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun adalah satu nikmat yang luar biasa. Di zaman di saat banyak orang mengaku menjadi umat Nabi tapi tidak banyak kenal nabinya. Di zaman di mana banyak orang mengaku menjadi pecinta Nabi, akan tetapi ternyata tidak berusaha untuk mencintai beliau dengan mengenal syariatnya, dengan mengenal orang-orang yang dekat dengan beliau. Akan tetapi semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bukan hanya bisa mengaku menjadi umat Nabi, akan tetapi berusaha untuk terus mengenal Nabi kita, mengenal syariatnya, mengenal keluarganya, mengenal sahabat-sahabatnya, dengan harapan dengan usaha kita ini akan menjadikan Allah tumbuh suburkan, Allah jaga, Allah hidupkan hati kita untuk bisa mencintai beliau. Dan semoga dengan itu, dengan kecintaan kita ini, kita akan dimasukkan golongan orang-orang yang akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadi orang-orang yang akan dikumpulkan bersama beliau. Karena Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Jadi setiap orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan kita tidak ingin cinta kita hanya sekedar cinta yang kita ucapkan di lisan, tapi kita tidak ada usaha di dalamnya. Jadi ini adalah pertemuan kita, ya, melalui media radio ini adalah bertujuan untuk kita bisa mengenal beliau. Dari mengenal beliau, mengenal orang yang terdekat beliau, ini akan menjadi sebab kita akan muncul rasa kagum. Dari situ nanti akan tumbuh subur rasa cinta, dan semoga terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini akan terus berada di dalam hati kita sampai nanti, ya, tadi seperti yang kita harapkan bisa berkumpul bersama beliau di syurga. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan kisah para sahabiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenal, kita mencoba untuk mengenal kisah wanita mulia yang bernama Ummu Sulaim. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba mengenal seorang wanita mulia, Sayyidah Umamah binti Abul As. Kalau beliau diibaratkan sekuntum bunga, ya, maka beliau ini ibaratnya bunga langka. Masya Allah. Bunga yang tumbuh indah. Dan bukan hanya keindahan itu ada pada bunga ini, tapi juga tempat bunga ini berada. Di tanah di mana bunga ini berada, itu menjadikan bunga ini menjadi istimewa. Jadi Sayyidah Umamah binti Abul As itu adalah seorang wanita mulia. Akan tetapi kemuliaan beliau bukan hanya karena diri beliau mulia, akan tetapi di rumah siapa beliau berada, tempat siapa yang melahirkan beliau, keturunan siapakah beliau. Itu yang menjadikan beliau itu menjadi sangat-sangat istimewa. Ada bunga yang tumbuh subur di tanah yang tidak baik ibaratnya. Seperti banyak kisah-kisah sebelumnya para sahabat yang mereka berada di satu
kekafiran ya, tapi mereka menjadi sesosok wanita yang luar biasa. Masya Allah. Tapi memang kalau Sayyidah Umamah ini memang oleh Allah diberikan nikmat luar biasa kepada beliau. Sehingga beliau terlahir dari dari rahimnya wanita mulia. Yaitu ibundanya adalah Sayyidah Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya adalah Sayyidah Zainab binti Rasulullah, seorang wanita yang dikenal dengan kesabarannya, kesetiaannya, pengabdiannya kepada suaminya, sabar dalam menerima ujian, dan kisah beliau sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan kita terdahulu ketika kita menceritakan tentang putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Umamah ini adalah putri beliau. Ayah Sayyidah Umamah, walaupun memang bukan termasuk orang yang memeluk agama Islam dari awal, akan tetapi Abul As ini adalah seorang lelaki yang memang di masa jahiliyah pun dikenal dengan kemuliaannya. Jadi disebut sebagai Abul As itu, ya disebut sebagai ahadu rijalil Makkah al-ma'dudin bimahasinil makarim. Jadi termasuk dari laki-laki Mekah, di antara laki-laki ahli Mekah yang dikenal dengan mahasinil makarim itu adalah dengan sifat-sifat yang mulia, dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya. Dan termasuk beliau ini ya adalah keponakan yang sangat dicintai oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, karena Abul As sendiri adalah anak daripada saudari Sayyidah Khadijah yang bernama Halah. Dan Sayyidah Khadijah itu menganggap Abul As seperti anak sendiri. Bahkan pernah kita ceritakan bagaimana Sayyidah Khadijah lah yang menginginkan waktu itu Sayyidah Zainab itu menikah dengan Abul As. Karena memang dikenal sebagai orang yang mulia. Bahkan sebagian cerita ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu disebut sebagai Al-Amin juga di kalangan orang jahiliyah. Karena memang sangat amanah dalam menjaga ke dalam berdagang. Ya, jadi termasuk orang yang sangat amanah dalam berdagang. Jadi tidak pernah berkhianat. Jadi memang dikenal dengan kemuliaannya. Dan juga di masa ketika memang Nabi belum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah termasuk menantu, bukan hanya menantu, bahkan ya tadi seperti dikatakan sudah seperti anak bagi Sayyidah Khadijah, sangat dekat dengan Nabi. Bahkan sering menziarahi Rasulullah SAW di rumahnya. Sehingga Rasulullah pun pernah menyanjungnya, ya, menyanjung Abul As dengan kalimat haddatsani fasadaqani wa wa'adani fa'aufali. Jadi Abul As itu adalah orang yang kalau dia berbicara dia nggak pernah dusta. Ya, kalau cara benar, dan jika dia telah menjanjikan sesuatu untukku maka dia akan memenuhinya. Jadi itu sanjungan Nabi untuk ayahanda dari Sayyidah Umamah binti Abul As. Kakeknya Sayyidah Umamah jangan ditanya lagi. Kakek dari sebelah ibunya adalah paling bagusnya manusia, Sayyidul Bashar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nenek dari sebelah ibu pun tidak diragukan lagi keagungannya, termasuk Sayyidah Nisa'il Alamin, wanita pemimpinnya wanita di dunia itu Sayyidah Khadijah At-Tahirah, seorang wanita suci, seorang muslimah yang pertama kali, seorang wanita yang pertama kali memeluk agama Islam, seseorang yang menjadi pembela Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibinya juga adalah orang yang sangat luar biasa. Bibi dari Sayyidah Umamah adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, wanita pemimpinnya ahli surga. Dan pamannya berarti ya, pasangan dari Sayyidah Fatimah itu pun bukan seorang yang asing kita kenal, yaitu Imam Ali karramallahu wajhah. Sehingga Allah jadi pembela agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau sudah ngelihat dari sini, ibarat ya kalau itu kayak itu ya, kalau dalam satu pohon nih ranting pohonnya, dahannya udah ajib-ajib semua itu. Masya Allah. Mmm, Jadi memang luar biasa daya beliau ini adalah memang dari situlah, mmm, dari lingkungan yang seperti itulah beliau tumbuh. Bagaimana beliau tidak menjadi seorang wanita mulia iya, jika beliau selalu melihat di matanya, mendengar di telinganya, sikap-sikap mulia dari orang-orang mulia yang bersama beliau dan mhm, juga ucapan-ucapan mulia yang akan muncul, yang akan keluar dari lisannya orang-orang yang luar biasa. Itu akan menjadikan hati maka itu menjadikan hati Sayyidah Umammah itu hidup sehingga dia menjadi tumbuh menjadi seorang wanita yang berakhlakul mulia, mengikuti akhlak kakeknya, mengikuti akhlak neneknya, mengikuti akhlak ibundanya, mengikuti akhlak bibinya. Itulah Sayyidah Umammah mmm, binti Abul As. Dan memang selama ini kita seringkali mendengar ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Nadia, bahwa memang yang paling terkenal biasanya di antara cucu Rasulullah ini ya Allah, adalah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. mmm, Karena memang sirah Sayyidah Umammah sendiri memang tidak banyak diceritakan. mhm, Maka di sini kami ingin mengenalkan kepada para sahabat semuanya, para pendengar, supaya nanti dari situ kita akan bisa menumbuh suburkan rasa cinta dan kekaguman kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi sebagaimana apa kelahiran Sayyidah Umammah ya, kelahiran Sayyidah Umammah ini memang tidak banyak disebut ya. Akhirnya saja memang ketika tidak disebutkan secara tepat kapan beliau dilahirkan. Mhm, Yang jelas beliau dilahirkan ba'dal bi'tsah. Artinya setelah Nabi diutus menjadi Nabi. mhm, Ketika Nabi telah diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Allahumma seorang shalli wa sallim. Rasul, maka saat itulah memang Sayyidah Umammah itu terlahir. Dan memang seperti yang pernah kita ceritakan, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, keluarga Rasulullah itu memang yang paling cepat menyambut apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang segera pada syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sayyidah Khadijah putri-putrinya. Hanya memang pada waktu itu Abul As tidak segera menyambut hal tersebut. Mhm, Akan tetapi pun walaupun Abul As tidak langsung menyambut seruan Rasulullah mmm, dengan Islam tadi, mhm, tapi beliau sendiri tidak zalim kepada istrinya. mmm, Berbeda dengan yang dialami oleh Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum mhm, ketika apa Rasulullah mmm, berikrar atau terang-terangan menyatakan membawa Islam itu, maka Abu Lahab segera memerintahkan putranya mhm, untuk menceraikan putri-putri Rasulullah dan itu dilakukan oleh mereka. Dan tetapi Abul As enggak, dia tidak goyah, dia tidak terkecoh, dia tidak terpesona dengan iming-iming dari orang-orang Quraisy yang ingin mencarikan istri yang lebih cantik lagi. mmm, Karena memang beliau adalah orang yang sangat mencintai istrinya dan memuliakan istrinya dan tahu kadar keagungan istrinya iya, dan keluarganya. Hanya yang namanya hidayah tuh ya kadang begitu unik. iya, Kadang kayaknya udah tahu banget kebenaran Islam, cuma memang kalau selagi Allah belum menitipkan hidayah pada waktu itu sehingga Abul As masih belum bisa untuk memeluk agama Islam. mhm, Sampai akhirnya terjadilah peristiwa ya, perang Badar mhm, sehingga dan Abul As termasuk orang yang ikut dalam peperangan tersebut sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy kalah, lalu akhirnya dia ditawan mhm, ya oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai akhirnya beliau pun ditebus oleh Sayyidah Zainab yaitu dengan kalung yang merupakan hadiah daripada Sayyidah Khadijah. mhm, Ini sebenarnya sudah pernah kita ceritakan, hanya memang kita menceritakan Sayyidah Umammah mau tidak mau kita akan kilas balik iya, gitu ya. mhm, Nah, karena nggak mungkin terlepas kisah beliau dengan kisah orang tuanya. mhm, Dan akhirnya setelah itu Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk ya menawarkan kalau memang kalian ingin membebaskan Abul As ini dan mengembalikan kalung putrinya, karena Rasulullah tahu kalung ini bukan kalung sembarangan. mhm, Bukan nilai kalungnya yang luar biasa, tapi siapa yang punya kalung ini. mhm,
karena kalung itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Ada kenangan luar biasa di situ. Kalung yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada putrinya Sayyidah Zainab ketika Sayyidah Zainab menikah dengan Abul As. Jadi itu menjadikan nilai kalung ini berharga. Dan akhirnya pun para sahabat ya sangat menjaga Rasulullah dan keluarganya. Beliau tahu kalung ini punya nilai istimewa. Sehingga akhirnya kalung dikembalikan dan lelaki yang menjadi menantu Rasulullah itu pun dikembalikan kepada keluarganya tanpa tebusan. Sehingga akhirnya kembalilah hanya memang waktu itu Rasulullah setelah turun perintah sudah ada syariat yang menetapkan pernikahan orang tidak diperkenankan pernikahan orang muslimah dengan orang kafir, maka saat itu pun Rasulullah harus membuat satu keputusan. Jadi awalnya Sayyidah Zainab memang dengan Sayyid Abul As tidak dipisah karena syariat kan turunnya bitadrij. Jadi perlahan step by step ya, artinya satu-satu selangkah-selangkah gitu. Jadi akan tapi ketika akhirnya turun syariat seperti itu maka Nabi tahu ini adalah hal yang berat bagi putrinya. Akan tetapi Nabi adalah orang mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi nggak pernah berucap dengan hawanya, hawa nafsunya. Semua yang diucapkan adalah wahyu dari Allah dan beliau adalah orang yang paling cepat, yang paling sempurna dalam menjalankan firman-firman Allah, dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga ya walaupun ini adalah sesuatu yang berat yang harus beliau turunkan kepada putrinya pun ternyata ya beliau lakukan. Jadi syariat bukan hanya untuk umat tapi juga untuk Nabi dan keluarganya, bahkan beliau yang paling sempurna dan paling menjaga akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya perintah kepada Abul As untuk mengembalikan putrinya karena Islam yang menjadi penghalang bersatunya mereka. Jadi Islam menjadi sebab mereka tidak bisa lagi bersatu dalam jalinan pernikahan karena tidak akan berkumpul antara kekafiran dengan keislaman. Seorang wanita muslimah selamanya tidak akan bisa menikah dengan seorang lelaki yang kafir. Akhirnya kembalilah Abul As ke Mekah dan ya dengan kesedihan karena untuk memeluk agama Islam ya hatinya sudah ada ketertarikan tapi tadi lagi-lagi hidayah belum Allah turunkan. Sehingga akhirnya beliau pun meminta kepada istrinya untuk kembali untuk mengikuti ayahandanya hijrah ke Madinah. Dan akhirnya termasuk kisah ketika bagaimana Sayyidah Zainab ya dikembalikan oleh Kinanah Ibn Rabi ya. Ibn Rabi itu adalah saudara dari Abul As yang ternyata dibawa di siang hari waktu itu sehingga menjadikan orang-orang Quraisy marah dan akhirnya mencegat bahkan akhirnya menjatuhkan Sayyidah Zainab dari ontanya yang menyebabkan beliau yang saat itu sedang hamil akhirnya keguguran. Dan memang itulah menjadi sebab beliau juga wafat ya karena dari sakit jadi pukul beratnya jatuh waktu itu dari onta, kebayang ya onta tuh tinggi jatuh dalam keadaan hamil dengan perut yang membentur bumi ya. Tentu artinya itu satu hal yang luar biasa sehingga mungkin menjadi penyebab ada sakit yang secara perlahan-perlahan hanya menjadikan sebab beliau pun tidak mampu bertahan. Intinya dan itu Sayyidah Umamah melihat itu semua. Beliau melihat itu semua, melihat bagaimana ayahnya tetap berpegang kepada agamanya, melihat bagaimana ibundanya walaupun dengan keislaman tapi waktu itu karena memang syariat belum turun beliau tetap berbakti berkhidmah kepada suaminya, lalu melihat bagaimana ibunya mengorbankan cintanya kepada ayahandanya karena syariat untuk menjaga agama Allah. Sayyidah Umamah melihat itu semua sehingga menjadikan beliau itu keimanannya semakin tumbuh. Jadi keimanan di hati beliau itu semakin tumbuh sehingga akhirnya ketika akhirnya Sayyidah Umamah sampai dengan Sayyidah Zainab ya, Zainab pun akhirnya sampai kepada ke kota Madinah, maka Sayyidah Umamah pun banyak duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun mencurahkan kasih sayang yang luar biasa kepada Sayyidah Umamah. Ya, jadi mencurahkan kasih sayang kepada Sayyidah Umamah, bahkan Rasulullah seringkali menggendong beliau. Bahkan diriwayatkan oleh sebanyak ya dari sahabat yang menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau sholat itu menggendong Sayyidah Umamah ya pada waktu sholat bersama para sahabat semua menggendong Sayyidah Umamah dan nanti
kalau sudah Nabi akan ruku, Sayyidah Umamah diletakkan Mhm. nanti sampai Nabi sujud ya. Setelah itu nanti setelah bangun dari sujud, Sayyidah Umamah akan digendong kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu besar rasa cinta Rasulullah kepada Sayyidah Umamah, sehingga memang ya beliau selalu berusaha untuk dekat dan memberikan perhatian kepada beliau. Mhm. Dan akhirnya dan karena memang Rasulullah sendiri karena merasa ya ada bagaimana ya kasihan bukan rasa kasih yang Mhm. lebih kepada Sayyidah Umamah karena beliau harus berada dalam satu posisi orang tua yang tidak bersatu ya Mhm. karena tadi syariat Iya. gitu ya. Mhm. Karena Abul As itu memang seorang laki-laki yang lembut dengan Sayyidah Zainab sangat-sangat cinta dan tentu seorang laki-laki yang seperti itu akan sangat baik juga kepada putrinya. Mhm. Sehingga ketidakadaan ayahnya inilah dipenuhi oleh kasih sayangnya Rasul digantikan oleh kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ya subhanallah bagaimana Nabi tidak mencintai. Nabi itu adalah orang yang sangat mencintai umat. Mhm. Mencintai umat, Nabi sangat perhatian kepada semua orang, bagaimana tidak kepada cucu beliau. Tentu cinta Nabi pun ya sangat-sangat dicurahkan kepada Sayyidah Umamah. Sampai satu hari gitu ya, ada kisah bagaimana eh, Rasulullah SAW di antara tanda-tanda atau bukti cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Umamah adalah satu hari eh, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Mhm. radhiyallahu taala anha, Siddiqah binti Siddiq. Ya, beliau bercerita bahwasanya satu hari Rasulullah itu diberi sebuah kalung, mendapatkan hadiah kalung Mhm. yang dihiasi dari apa istilahnya tuh kalau kayak batu permata khusus gitu ya, ada batu khusus, eee, ada berhias emas begitu ya, Mhm. kalung yang sangat indah. Dan saat itu beliau itu sedang berkumpul istri beliau dan Rasulullah sedang berkumpul di satu tempat. Dan saat itu ketika istri-istri beliau berkumpul, beliau, Sayyidah Umamah itu saat itu karena masih kecil jadi Mhm. bermain pasir ya di depan rumah, Mhm. di mana Rasulullah dan para istri-istri beliau sedang berkumpul. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada istri-istri beliau, "Wahai istriku, bagaimana menurut kalian kalung ini?" Ini mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami nggak pernah melihat kalung yang begitu indah, melebihi kalung tersebut." Akhirnya Rasul pun mengatakan, "Kembalikan lagi kalung itu kepadaku," karena awalnya kan diiderin gitu tuh Mhm. kepada istrinya untuk dilihat. Setelah itu beliau berkata, "Demi Allah, aku akan memasangkan kalung ini di leher ahli bait yang paling aku cintai." Masya Allah. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun berkata, saat itu beliau merasa bumi itu gelap. Karena ada rasa takut di hati beliau bahwasanya nanti kalung itu akan dipasangkan di salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Oh. selain beliau. Begitupun yang dirasakan oleh istri-istri beliau Mhm. karena istri-istri yang lain gitu ya, istri Rasulullah yang lain karena tahu bahwasanya istri yang paling dicintai Rasulullah itu adalah Sayyidah Aisyah sehingga mereka pun punya dugaan kayaknya kalung ini akan diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Kan tapi Nabi kita adalah seorang Nabi yang adil yang tidak akan menyakiti hati istri-istrinya sekecil apapun. Mhm. Bahkan selalu berusaha adil walaupun beliau punya cinta kepada Sayyidah Aisyah, akan tetapi beliau tidak akan pernah menyakiti hati istri yang lain karena cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Itulah Nabi kita ya. Sehingga akhirnya akhirnya tiba-tiba Rasulullah berdiri dan lalu mendatangi Sayyidah Umamah, Mhm. lalu memasangkan kalung tersebut ke lehernya Sayyidah Masya Allah. Umamah. Sehingga katanya saat itu ibarat istri Rasulullah tuh langsung tarik nafas lega semuanya. Walaupun mereka tidak mendapatkan, akan tetapi mereka merasa lega dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah yang SWT. memberikan kalung tersebut kepada cucu beliau Mhm. dan tidak ada yang protes, tidak ada yang merasa tersakiti, semua merasa bahagia. Nah itulah jadi itu termasuk tanda dan ternyata bukan satu kali itu saja. Mhm. Sayyidah Umamah mendapatkan hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT. Sehingga Rasulullah tuh pernah mendapatkan perhiasan dari Raja Najasyi. Mhm. Lalu setelah itu ada cincin yang cantik yang didapatkan ya dari biji mata Habasyah. Mhm. Jadi Masya Allah. biji matanya itu mata mata batunya itu Mhm. berasal dari Habasyah dan akhirnya diambil oleh Rasulullah SAW cincin Allah tersebut. SWT. Lalu beliau memanggil Sayyidah Umamah
dan beliau berkata, kenakan ini, hiasan ini wahai putriku. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Umi pernah cerita katanya waktu Sayyidah Fatimah pakai kalung Nabi nggak suka. Mhm, Waktu ngeliat Sayyidah Aisyah pakai kalung Nabi juga kurang suka gitu mhm, kan. Tapi kok malah Rasulullah memberikan kalung kepada orang yang paling dicintainya. mhm, Ya beda dong. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah ketika mereka menggunakan perhiasan ya di usia mereka beliau-beliau yang sudah dewasa. Ini mhm. Sayyidah Umamah masih kecil. Masya Allah. Sehingga Nabi pun ya menyenangkan cucunya yang saat itu masih kecil, Mhm, yang masih belum mengerti dunia. Ya, ini adalah bentuk kasihnya Rasulullah kepada Sayyidah Umamah. mhm, Jadi beda. Kalau Sayyidah Fatimah ini adalah ketika sudah dan mereka beliau adalah benar-benar menjadi contoh, mhm, menjadi uswah bagi umat. Artinya perilaku beliau akan menjadi hujjah, akan menjadi menjadi suatu akan diikuti oleh kita. mhm. Sehingga ya tentu tarbiyah Nabi beda. Iya. Nah, kalau Sayyidah Umamah ya dalam ini adalah menjadi satu tarbiyah bagi kita, bagi umat dengan melihat cintanya Rasulullah yaitu memberikan perhatian kepada anak yang masih kecil, menyenangkan hati seorang cucu atau anak yang masih kecil begitu adalah suatu hal yang hendaknya dilakukan oleh oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik. Baik, Umi. Baik ya. Jadi itu kisah awal tentang Sayyidah Sayyidah Umamah. Baik. Mhm, Baik ya. Jadi tadi Sayyidah Umamah memang ya itu tadi bukti-bukti cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Umamah. mhm, Sampai akhirnya mendekati Fathu Makkah ya sebelum sebelum Fathu Makkah kurang lebih di tahun ke-7 setelah hijrah ya. 6 atau 7 setelah hijrah kurang lebihnya ya. Eh Sayyidah Sayyid Abul As ya. mhm, Abul As itu membawa dagangannya orang-orang kafir Quraisy ya yang akhirnya ternyata bisa direbut oleh orang-orang muslim, mhm, orang-orang muhajir saat itu karena memang Eee, bukan berarti kalau Islam itu mengajarkan merampok ya, mhm, bukan. Karena memang harta orang-orang muslim muhajir itu, orang-orang Islam yang berhijrah ke Mekah itu iya, memang banyak diambil oleh orang-orang Mekah. mhm, Sehingga akhirnya Rasulullah pun memperkenankan mereka untuk mengambil hak mereka, mhm, yaitu dengan cara yaitu kalau ada orang-orang Mekah yang lewat dari orang-orang kafir Quraisy yang melewati jalur yang itu adalah berada di bawah kekuasaannya orang Islam, mhm, maka mereka berhak untuk mengambil harta tersebut. mhm. Karena itu ya ibarat mengambil hak mereka yang diambil di kota Makkah. Iya. Sehingga akhirnya barang dagangannya Abul As itu akhirnya bisa diambil oleh kaum orang-orang muslim Mhm, dan akhirnya dibawa ke kota Madinah. Akan tetapi Abul As ternyata bisa menyelamatkan diri sehingga beliau tidak tertangkap. mhm, Dan akhirnya di tengah ketika itu Said Abul As itu tiba-tiba menyelinap masuk ke kota Madinah mhm, dan meminta perlindungan, untuk keselamatan beliau tuh kepada mantan istrinya yaitu mhm. Sayyidah Zainab binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli wa sallam. yang akhirnya, Sayyidah Zainab pun menjadi penjamin keselamatannya. Mhm, Sehingga ketika waktu itu Rasulullah sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah tuh mendengar suara seorang wanita yang berteriak mengatakan bahwasanya, Abul As tuh berada di bawah jaminanku. mhm, Sehingga ketika setelah salam Rasulullah terkaget lalu bertanya kepada sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang kudengar?" mhm, Dijawab, "Iya ya Rasulullah." Dan Nabi mengatakan, eee, itu adalah hak setiap muslim serendah apapun pangkatnya. mhm, Ibarat bahkan seorang budak pun ketika seorang budak muslim pun punya hak untuk memberikan jaminan mhm, kepada siapapun yang ingin, dijaganya gitu mhm, lah. Jadi mhm. bisa memberikan jaminan keselamatan kepada siapapun. Iya. Maka akhirnya karena itu maksudnya Rasul menegaskan, artinya semua orang Islam punya hak dalam memberikan jaminan kepada orang-orang yang mereka kehendaki, Mhm, jaminan keselamatan dan itu berlaku untuk putri beliau yaitu Sayyidah Zainab, mhm, akhirnya Abul As tidak diganggu, mhm, artinya tidak boleh ada seseorang pun yang berlaku zalim kepada Abul As. mhm, Akan tapi lalu Rasulullah segera mendatangi Sayyidah Zainab dan juga Abul As mhm. lalu mengatakan, bahwasanya jaminan keselamatan yang diberikan putrinya itu bukan sesuatu yang akan dilarang oleh Rasulullah Allahumma karena shalli wa semuanya sallam. juga punya hak, Mhm, hanya Rasulullah menegaskan akan tapi kalian harus ingat bahwa, wahai Zainab bahwa suami sudah kamu tidak halal lagi untuk suamimu, mhm, menegaskan dan Sayyidah Zainab pun sangat paham akan hal itu. iya, Sehingga akhirnya,
Sayyidah Zainab meminta kepada Rasulullah untuk Mhm. mengembalikan harta rampasan yang diambil oleh orang-orang muslim kepada Abul As, Mhm. karena itu adalah harta amanah dan Abul As ingin mengembalikan harta amanah tersebut kepada orang-orang Quraisy. Mhm. Sehingga akhirnya Rasulullah pun mengumpulkan orang-orang sahabat semua dan menyampaikan hal tersebut, Ya. dan mereka dengan sukarela mengembalikan harta yang dirampas dari Abul As, bahkan termasuk barang-barang yang pecah itu pun diganti oleh sahabat semuanya. Masya Allah. Jadi memang mereka menyambut dan tidak pakai mikir lagi, karena ini adalah pernah menantu Rasulullah ya. Mhm. Artinya itu benar-benar dihormati oleh beliau sehingga barang-barang dikembalikan. Jadi bahkan barang-barang paling kecil pun tidak ada yang tertinggal, sehingga Mhm. semuanya dikembalikan kepada Abul As, dan akhirnya Abul As pun kembali ke kota Mekah untuk mengembalikan harta dagangan orang-orang Quraisy yang memang dititipkan kepada beliau. Ya. Dan setelah sampai di kota Mekah, Abul As mengembalikan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Amanah-amanah yang diberikan kepada beliau dari orang-orang Quraisy dikembalikan dengan luar biasa. Mhm. Dengan cara yang Masya Allah sangat amanah, sampai akhirnya setelah semuanya tuntas, maka Abul As selalu berkata, wahai orang-orang Quraisy, wahai ahli Mekah, apakah masih ada harta kalian yang ada padaku? Dan apakah mungkin ada aku mengambil hak dari kalian? Mhm. Akhirnya kata orang Makkah saat itu, tidak ada Abul As, engkau adalah orang yang sangat amanah, Mhm. yang sangat jujur. Akhirnya lalu Abul As lalu berkata, maka ketahuilah, karena aku sudah tidak ada tanggung jawab lagi Mhm. terhadap harta kalian, maka aku berikhlas hanya aku memeluk agama Islam. Jadi Masya saat itu Allah. hidayah Allah sampaikan kepada beliau, sehingga dan demi Allah tidak ada yang menghalangiku untuk segera masuk Islam saat itu, kecuali karena aku ingin menuntaskan amanah Mhm. dari harta-harta yang kalian titipkan kepadaku. Maka ketika semuanya sudah tuntas, maka saat itu pun Abul As bisa memeluk agama Islam, mengikuti mertua dan juga mengikuti apa yang dipeluk oleh istrinya dan Masya Allah. putrinya. Maka setelah itu Abul As pun kembali lagi ke kota Madinah, dan Mhm. akhirnya dipersatukan kembali oleh Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Mhm. Apakah dibuat pernikahan ulang ataukah memang sudah dianggap pernikahan syah Mhm. alal khilaf ya. Mhm. Kita tidak membahas masalah itu. Jadi akhirnya dipersatukan lagi, dan subhanallah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi Sayyidah Umamah Mhm. yang merasa apa ya, ibarat setelah kehilangan seorang ayah gitu Mhm. ya, dalam masa yang lumayan panjang, Ya. akhirnya dipersatukan kembali ya, ayahnya bisa memeluk agama Islam, itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan bagi Sayyidah Umamah. Akan tetapi ternyata kebahagiaan itu tidak berumur panjang ya, karena pada tahun 8 Hijriah. Mhm. Jadi pada tahun ke-8 Hijriah itu Allah memberikan ujian kepada Rasulullah, juga termasuk paling ya ini juga kepada Sayyidah Umamah, yaitu dengan wafatnya Sayyidah Zainab setelah beliau merasa sakit yang luar biasa. Mhm. Dan setelah meninggal, tentu meninggalnya ibundanya adalah suatu hal yang berat bagi Sayyidah Umamah, karena beliau adalah seorang anak wanita, anak perempuan yang masih kecil yang butuh perhatian, Mhm. sehingga akhirnya untuk tanggung jawab mengasuh beliau pun dialihkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Dialihkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan beliau pun ya karena memang ya namanya ayah kadang tidak setelaten ya kan, tentu untuk dalam seorang wanita ya, Mhm. dalam menyayangi seorang anak, sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah pun ya memberikan perhatian dan cintanya kepada Sayyidah Umamah sama seperti cinta yang beliau berikan kepada Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum. Ya. Dan jadi dirasuhlah oleh Sayyidah Fatimah, sehingga akhirnya ya dididik dengan tarbiyah yang luar biasa, dan Rasulullah pun semakin memberikan perhatian yang luar biasa kepada kepada Sayyidah Umamah gitu, karena Mhm. kehilangan ibundanya tadi. Ya. Dan untuk ayahnya Abul As, ada yang mengatakan bahwasanya Abul As itu ada khilaf. Ada yang mengatakan Abul As wafat di tahun 12. Mhm. Kalau tahun 12 Hijriah berarti setelah wafatnya Nabi. Mhm. Tapi ada riwayat menceritakan bahwasanya Abul As itu wafat tidak beda jauh dengan Zainab. Sayyidah Zainab. Mhm. Karena beliau memang sangat mencintai Sayyidah Zainab, sehingga beliau tuh tidak mampu berpisah dengan Sayyidah Zainab. Mhm. Sehingga karena kesedihannya sampai dikatakan Abul As itu tidak bisa berhenti menangis. Mhm. Karena kesedihannya ditinggal oleh Sayyidah Zainab itu, sampai akhirnya beliau meminta kepada Allah untuk dicabut nyawanya.
Meminta karena tidak mampu menahan kesedihan, karena ibarat ya baru senang kumpul dalam Islam, tiba-tiba istrinya diambil. Ini adalah satu kesedihan, ya cinta yang luar biasa, yang akhirnya pun dikatakan di riwayat tersebut menceritakan bahwasanya wafatnya beliau tidak beda jauh dari wafatnya Sayyidah Zainab. Artinya kalau memang wafatnya beliau tidak beda jauh, ya tentu akhirnya menjadikan Sayyidah Umamah menjadi yatim, kan begitu. Yang jelas Sayyidah Umamah tuh memang ujiannya luar biasa. Setelah akhirnya dirawat oleh Sayyidah Fatimah, ternyata pada tahun masuki tahun 11 ya, tahun 11 Hijriah, beliau pun kehilangan kembali seorang kakek yang sangat luar biasa, sosok yang sangat dicinta, yang sangat mencintai dan dicintai oleh beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu tidak berselang lama, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, ternyata disusul kembali oleh wafatnya bibinya yang sangat luar biasa juga, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tentu ini adalah suatu kesedihan yang beruntun bagi Sayyidah Umamah. Akan tetapi Sayyidah Fatimah sudah paham akan beratnya rasa yang kesedihan yang akan dirasakan oleh Sayyidah Umamah, sehingga memang sebelum wafat Sayyidah Fatimah sudah berwasiat kepada Imam Ali, karena memang usia Sayyidah Umamah sudah lumayan cukup untuk seperti kebiasaan orang Arab saat itu ya, untuk bisa menikah. Maka termasuk di antara wasiat Sayyidah Fatimah kepada Imam Ali adalah agar Imam Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah menikahi Sayyidah Umamah. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, maka Imam Ali memenuhi wasiat daripada Sayyidah Fatimah dengan menikahi keponakannya, yaitu Sayyidah Umamah binti Abul As. Dan kebetulan Abul As sendiri sudah memberikan wasiat kepada Zubair ibn Awam bahwasanya jika nanti beliau tidak ada, maka kewaliannya Sayyidah Umamah ini diserahkan kepada Sayyidina Zubair ibn Awam. Jadi diserahkan kepada Sayyidina Zubair ibn Awam karena masih ada kekerabatan saudara sepupu, kalau kami tidak salah, jadi saudara dari sebelah ibu atau sebelah ayah gitu. Jadi ada kekerabatan dengan Sayyidina Abul As bin Rabi, sehingga akhirnya Sayyidina Zubair lah yang menikahkan Sayyidah Umamah itu dengan Imam Ali, dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka terjadilah pernikahan yang luar biasa, dan beliau pun menemani Imam Ali sampai akhirnya diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Sayyidina Ali, ya, yaitu Sayyidina Ali dibunuh oleh, dalam kisah yang mungkin sahabat-sahabat mungkin bisa membaca kisah terbunuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ini menjadi suatu kesedihan yang sangat-sangat bagi Sayyidah Umamah, karena Imam Ali bukan hanya sekedar ya suami, tapi juga ya panutan, contoh yang luar biasa. Akhlak beliau ya luar biasa, sangat mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beliau dibunuh, akan tetapi Sayyidina Ali tahu dan memang sudah berwasiat kepada Sayyidah Umamah bahwa jika nanti beliau wafat ya, Sayyidina Ali itu tidak ingin jika Sayyidah Umamah itu sampai dinikahi oleh Muawiyah. Dan Sayyidina Ali memang sudah menduga bahwasanya pasti dengan wafatnya beliau, Sayyidah Umamah ini akan diambil oleh Muawiyah. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali berwasiat kepada Sayyidina Umamah dan juga berwasiat kepada sahabatnya, orang dipercaya oleh Imam Ali, yaitu Al-Mughirah ya, seorang laki-laki yang seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah, Al-Mughirah ibn Naufal ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Jadi masih ada kekerabatan dengan Imam Ali, sama-sama dari kakeknya Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya beliau berwasiat agar Sayyidah Umamah dinikahi oleh Al-Mughirah ibn Naufal tersebut. Sehingga akhirnya menikahlah Sayyidah Umamah setelah selesai masa iddah tentunya dengan Al-Mughirah, untuk menjaga agar beliau tidak dinikahi oleh Muawiyah ya, karena memang saat itu ada perpecahan. Ada perpecahan di kalangan sahabat, dan tidak banyak diceritakan seperti apa. Yang jelas saat itu di bawah naungan Al-Mughirah, dari pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali, beliau tidak dikaruniai seorang putra pun. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau dikaruniai putra yang bernama Ali Al-Ausat. Jadi Sayyidina Ali itu punya banyak Ali. Ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Ausat, ada Ali Al-Asghar. Akan tapi ini pendapat lemah sekali. Pendapat lemah sekali, artinya tidak banyak diceritakan dalam riwayatnya. Hanya beberapa riwayat itu pun masih tidak, yang paling banyak menceritakan ada yang tidak punya anak. Lalu dengan Al-Mughirah ibn Naufal, itu setelah itu menikah dengan Al-Mughirah ibn Naufal, dan dikatakan beliau sempat punya anak yang bernama Yahya ibn Al-Mughirah. Hanya saja kalau tidak ada yang mengatakan tidak punya anak. Nah,
Adapun yang mengatakan punya anak yang bernama Yahya tadi pun dikatakan ternyata meninggal juga. Sehingga akhirnya memang dari Sayyidah Umamah ini tidak berlanjut. Ya. Tidak berlanjut kisahnya. Jadi Betul. benar-benar berakhir. Keturunan dari Sayyidah Zainab ini selesai adalah di Sayyidah Umamah karena memang tidak ada keturunan yang bersambung setelah itu. Jadi seperti itu kisah tentang Sayyidah Umamah, dan memang tidak diceritakan secara khusus seperti apa mungkin meriwayatkan ada riwayat hadis, itu tidak ada, juga tidak pernah meriwayatkan hadis. Hanya saja memang karena memang ya berada dalam satu lingkungan mulia, maka ini membentuk pribadi yang mulia. Artinya akhlak beliau yaitu menyerupai, sangat mengikuti akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, karena memang beliau dididik oleh orang-orang mulia. Jadi seperti itu kisah tentang Sayyidah Umamah binti Abul As, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.